atas wilayah Marib, Yaman, sebuah drone MQ-9 Reaper milik Amerika kembali dilaporkan jatuh setelah dicegat kelompok Houthi. Drone ini bukan drone biasa. MQ-9 adalah salah satu aset paling penting Amerika untuk memantau dan menyerang target di Timur Tengah, mulai dari Yaman sampai Laut Merah. Karena itu, ketika Houthi mengklaim berhasil menembaknya jatuh, pesannya langsung terasa besar. Kelompok bersenjata yang didukung Iran kini semakin berani menghadapi teknologi militer Amerika secara langsung. Dan ini bukan kejadian pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, Houthi beberapa kali mengaku berhasil menyerang drone MQ-9, menunjukkan bahwa perang di Timur Tengah sekarang bukan lagi sekedar baku tembak biasa, tetapi juga pertarungan drone, rudal, dan sistem pertahanan udara berteknologi tinggi. Di balik meningkatnya serangan kelompok pro-Iran terhadap Israel, ada satu senjata yang kini mulai sering muncul di medan perang, drone FPV Ababil. Drone kamikaze ini aktif digunakan Hizbullah dalam serangan ke posisi militer Israel di Lebanon Selatan, termasuk area Bin Jebel dan Markabah. Berbeda dengan drone biasa yang terbang mengikuti koordinat otomatis, Ababil dikendalikan langsung oleh operator melalui video real-time sampai detik terakhir sebelum menghantam target. Karena itulah drone ini jauh lebih sulit diprediksi. Operator bisa memburu kendaraan bergerak, mencari titik lemah tank, lalu mengarahkan tabrakan secara presisi. Dalam beberapa rekaman yang beredar, drone ini terlihat menghantam Humvee, posisi pertahanan IDF, bahkan tank Merkava. Ukurannya memang kecil, tetapi hulu ledaknya cukup mematikan. Sejumlah analis militer menyebut varian tertentu memakai kepala peledak anti-tank PG-7VL kaliber 93 mm buatan Soviet Rusia, jenis yang dirancang untuk menembus lapisan baja kendaraan tempur. Yang lebih mengkhawatirkan, Hizbullah kini mulai memperlihatkan varian Ababil dengan kamera termal untuk operasi malam hari. Artinya, perburuan target kini bisa berlangsung, bahkan ketika medan perang gelap total. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Islam mulai memperlihatkan salah satu senjata andalan mereka di kawasan Teluk, rudal balistik Zolfaghar. Nama rudal ini mulai ramai dibahas setelah muncul laporan dan rekaman yang diduga berkaitan dengan aktivitas militer Iran di sekitar kawasan Teluk, termasuk dekat pangkalan Amerika di Kuwait. Meski detail operasionalnya masih sulit diverifikasi penuh, banyak analis militer menilai Zolfaghar memang dirancang khusus untuk mengancam pangkalan udara, radar, dan fasilitas logistik Amerika di Timur Tengah. Zolfaghar sendiri merupakan rudal balistik berbahan bakar padat dengan jangkauan sekitar 700 km. Karena memakai bahan bakar padat, rudal ini bisa diluncurkan jauh lebih cepat dibanding misil generasi lama Iran yang masih menggunakan bahan bakar cair. Mobilitasnya tinggi, lebih sulit dideteksi sebelum peluncuran, dan memberi waktu reaksi yang jauh lebih sempit bagi sistem pertahanan udara lawan. Beberapa analis juga menyebut rudal ini memiliki kemampuan manuver pada fase akhir sebelum menghantam target, sesuatu yang membuat pencegatan menjadi lebih sulit. Dengan kecepatan hipersonik pada fase terminal dan hulu ledak besar, Zolfaghar kini dianggap sebagai salah satu ancaman utama Iran terhadap jaringan pangkalan Amerika di kawasan Teluk. Namun rudal bukan satu-satunya kejutan Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian analis justru tertuju pada sistem misterius bernama Aras-e-Kamanger. Nama ini pertama kali muncul setelah Iran mengklaim berhasil mencegat target udara di sekitar Pulau Qesem, wilayah strategis dekat Selat Hormuz. Informasi resminya masih sangat terbatas, tetapi kemunculannya langsung memicu spekulasi luas di kalangan pengamat militer. Sejumlah analis menduga Aras-e-Kamanger merupakan pengembangan dari drone pencegat Shahed 358 yang dimodifikasi. Sistem ini diperkirakan dirancang untuk menghadapi drone, rudal jelajah, hingga pesawat yang terbang rendah. Karena konsepnya yang unik, beberapa pengamat bahkan menjulukinya sebagai Pansir versi Iran, mengacu pada sistem pertahanan udara Pansir S-1 milik Rusia. Bedanya, Iran tampaknya mencoba membangun versi yang lebih murah, lebih fleksibel, dan cocok digunakan dalam perang asimetris. Jika dugaan ini benar, maka Iran bukan hanya sedang memperkuat kemampuan serangnya, tetapi juga membangun lapisan pertahanan udara baru untuk menghadapi drone dan pesawat modern di kawasan Teluk. Kalau perang benar-benar pecah di Teluk Persia, kapal perang Amerika kemungkinan tidak hanya menghadapi ancaman dari langit. Dari garis pantai Iran, ancaman lain bisa datang saat rendah di atas permukaan laut dan muncul hanya dalam hitungan detik sebelum menghantam target. Senjata itu bernama Qadar.
Qadir merupakan rudal jelajah anti kapal yang dikembangkan Iran untuk menghadapi armada laut besar di kawasan Teluk. Rudal ini perkirakan mampu menjangkau target ratusan kilometer jauhnya dan membawa hulu ledak yang cukup besar untuk melumpuhkan kapal tempur. Namun yang paling berbahaya adalah cara serangnya. Qadir terbang menggunakan teknik sea skimming, bergerak sangat rendah di atas permukaan air agar sulit ditangkap radar kapal perang. Dalam situasi tempur, sistem pertahanan lawan hanya punya waktu sangat singkat untuk mendeteksi lalu mencegatnya. Dan di kawasan sempit seperti Teluk Persia, ancaman seperti ini menjadi mimpi buruk bagi kapal perang manapun. Di daratan, Iran mulai mengandalkan senjata yang jauh lebih kecil, tetapi semakin mematikan, drone kamikaze Resvan. Drone ini dirancang untuk perang cepat di garis depan. Bentuknya ringkas, mudah dipindahkan, dan bisa diluncurkan dalam waktu singkat oleh unit tempur kecil. Banyak analis melihat konsepnya mirip drone Lancet Rusia yang cukup brutal dalam perang Ukraina. Resvan digunakan untuk memburu kendaraan lapis baja dan target bergerak dengan serangan presisi. Beberapa laporan bahkan menyebut kelompok Hizbullah juga mulai memakai drone jenis ini dalam operasi melawan Israel di Lebanon Selatan. Iran juga mulai memperlihatkan konsep peluncuran Resvan dari laut, sesuatu yang menandakan drone murah seperti ini nantinya bisa muncul dari berbagai arah sekaligus. Dari keluarga drone yang sama, Iran kemudian memperkenalkan Ra'ad 3. Tetapi berbeda dari Resvan, drone ini tidak hanya difokuskan menyerang target darat. Ra'ad 3 disebut dirancang untuk memburu target udara rendah seperti helikopter, drone pengintai, hingga pesawat yang terbang rendah di sekitar kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Ukurannya kecil, sulit dideteksi radar, dan bisa diluncurkan cepat dari platform mobile. Karena itulah, sebagian analis mulai melihat Ra'ad 3 sebagai tanda bahwa Iran sedang mencoba membangun lapisan pertahanan udara murah berbasis drone. Dan inilah yang mulai membuat banyak militer barat khawatir. Perang modern kini tidak lagi selalu dimenangkan oleh senjata paling mahal, tetapi oleh siapa yang mampu memenuhi langit dengan ancaman murah, cepat, dan sulit dihentikan. Namun ancaman dari kelompok pro-Iran tidak berhenti pada drone pemburu seperti Ra'ad 3. Di medan perang modern Timur Tengah, serangan murah dan sederhana justru sering menjadi yang paling merepotkan. Salah satunya adalah Fajar 1. Roket artileri 107 mm ini memang terlihat sederhana dibanding rudal balistik atau drone canggih Iran. Tetapi justru karena murah, ringan, dan mudah dipindahkan, Fajar 1 menjadi senjata yang sangat cocok untuk taktik perang gerilya Hizbullah. Sistem ini dikembangkan Iran dari roket tipe 63 milik Cina dan biasanya digunakan untuk membanjiri area target dengan tembakan massal dalam waktu singkat. Jangkauannya memang relatif pendek, sekitar 8-10 km. Namun saat puluhan roket ditembakkan bersamaan, efeknya bisa sangat mengacaukan pertahanan lawan. Pos militer, kendaraan tempur, hingga area konsentrasi pasukan dapat dihantam tanpa memberi banyak waktu untuk bereaksi. Dalam banyak konflik di Timur Tengah, kekuatan Fajar bukan terletak pada presisi, melainkan pada kemampuan menciptakan tekanan terus-menerus dan membuat lawan kewalahan menghadapi hujan roket tanpa henti. Dan ketika kendaraan lapis baja berhasil mendekati ke garis depan, ancaman lain sudah menunggu. Namanya Dehlavieh, rudal anti-tank Iran yang dikenal sebagai turunan dari Kornet Rusia. Dalam beberapa laporan pertempuran di Lebanon Selatan, rudal ini disebut digunakan untuk menyerang tank Merkava milik Israel di area perbatasan. Dehlavieh dirancang khusus untuk menghadapi kendaraan lapis baja modern. Rudal ini memakai tandem head-warhead, sistem dua lapis hulu ledak yang dibuat untuk menembus armor reaktif sebelum menghancurkan lapisan utama tank. Jangkauannya bisa mencapai sekitar 5 km lebih, dan sistem pemandu laser beam riding membuat operator dapat terus mengarahkan rudal ke target sampai detik terakhir sebelum hantaman terjadi. Dalam perang modern, ancaman seperti ini sangat serius. Sebab satu serangan akurat saja sudah cukup untuk melumpuhkan kendaraan tempur bernilai jutaan dolar dan mengubah situasi di garis depan hanya dalam beberapa detik. Semua perkembangan ini memperlihatkan satu perubahan besar di Timur Tengah. Perang kawasan kini semakin dipenuhi drone murah, rudal presisi, dan senjata bergerak cepat yang sulit diprediksi. Ketegangan di kawasan Teluk pun terus meningkat. Ancaman serangan terhadap jalur pelayaran membuat banyak kapal dagang dan tanker minyak sempat tertahan di sekitar kawasan strategis seperti Selat Hormuz. Dunia mulai khawatir bahwa konflik regional dapat berubah menjadi gangguan besar terhadap perdagangan energi global.
Di tengah situasi panas itu muncul laporan bahwa Amerika Serikat dan Iran sempat membuka ruang deeskalasi lewat pembicaraan tidak langsung dan upaya gencatan sementara. Tetapi masalah utamanya belum benar-benar selesai. Program nuklir Iran, pengayaan uranium, serta aktivitas kelompok pro-Iran di berbagai front masih menjadi sumber ketegangan utama antara Tehran, Amerika, dan Israel. Dan selama isu-isu itu belum menemukan jalan keluar, kawasan Timur Tengah kemungkinan akan terus hidup di bawah bayang-bayang eskalasi baru. Sebab di wilayah ini satu serangan drone atau satu rudal yang salah sasaran saja bisa dan cepat memicu konflik yang jauh lebih besar.